Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcastnya Damar. Saya Muhammad Farhan selaku host pada podcast kali ini, dan narasumber kita semua yaitu Ang Indra. Silakan perkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Risnata Indra Mahira. Jadi saya menempuh studi di S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Asli orang Indramayu. Kebetulan saya juga demisioner pengurus KAPMI, Keluarga Pelajaran Mahasiswa Indramayu dari Istimewa Yogyakarta. Mas Farhan ini sekarang jadi wakil ya. Iya. Wakil. Kalau saya dulu di divisi advokasi jaringan, tapi sudah demisioner, udah ganti lah, udah turun tahta. Sudah jadi alumni. Gimana Mas Farhan? Apanya? Iya, kita apa nih, mau bincang-bincang apa? Oh, ini tema pokoknya itu kita akan berbincang mengenai membangun kesadaran pentingnya pendidikan, khususnya di daerah kita, yaitu daerah Indramayu. Kabupaten Indramayu ya. Oke, sebagai mungkin awalan dan pemantik, menurut Ang Indra secara pribadi, pendidikan tuh apa sih hakikatnya? Oke, ya kalau ini menurut saya, tapi nanti dulu ya. Saya berangkat dari ini dulu, apa? Pendidikan. Kalau pendidikan itu secara mungkin luas ya, sangat luas ya. Pendidikan sangat luas dimaknai. Nah, ada beberapa versi, ada yang epistemologi secara filosofis ya kan. Nah, terus tapi mungkin teman-teman juga bisa buka kalau pengertian itu ya, pengertian di KBBI pun ada itu, pendidikan artinya apa. Nah, silakan dibaca sendiri. Jadi saya nggak mau berpikir sendiri gitu ya, jadi saya juga mengajak teman-teman untuk silakan searching apa gitu pendidikan. Tapi kalau menurut pribadi saya sendiri, jadi pendidikan, ada kata didik di situ. Kata didik itu kan kalau saya maknai itu mendidik dari yang awalnya tidak bisa itu menjadi bisa, dan dari yang awalnya tidak tahu itu menjadi tahu. Makanya pendidikan seperti itu. Simpelnya itu, kita ambil simpelnya. Jadi pendidikan itu sebuah proses sistem lah, katakan sistem juga bisa jadi gitu. Dari yang membuat seseorang yang awalnya itu tidak mengetahui menjadi tahu, ya kan? Atau bisa jadi seseorang itu yang awalnya tidak bisa itu menjadi bisa. Nah, seperti itu. Itu simpelnya kalau menurut saya. Jadi mungkin berdasarkan pemaparan tadi, goals atau produk dari sistem yang kita namakan pendidikan itu adalah manusia-manusia yang berpengetahuan dan berketerampilan. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, membicarakan Indramayu dalam kaitannya dengan pendidikan, menurut Ang Indra, manusia-manusia Indramayu ini sudah berpendidikan belum sih? Sudah berpengetahuan dan berketerampilan belum? Berat mungkin ya. Jadi saya satu kali statement ini bisa menggoyangkan satu Indramayu ya. Jadi gini, ini kan ada beberapa tolak ukur. Udah belum sih masyarakat Indramayu dalam goals itu? Nah, coba dilihat. Nah, makanya tadi saya nggak mau berpikir sendiri. Itu ada di undang-undang tentang pendidikan, pasal 3 undang-undang nomor berapa ya? Bentar, saya juga nggak mau kelihatan pinter banget sih, jadi ya saya buka ini dulu ya, buka undang-undang dulu nih. Oke. Ada undang-undang nomor, takut salah soalnya, ini terkait undang-undang. Oh ya, undang-undang nomor 20 tahun 2003 ya. Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Itu di pasal 3. Itu ada tujuan itu. Tujuan pendidikan termaktub di situ. Nah, makanya tadi saya bilang saya nggak mau berpikir sendiri. Coba teman-teman cari itu. Ada di situ tujuan pendidikan. Nah, terus dielaborasikan. Di apa ya? Bahasa gampangnya itu dianalisis sesuai tidak gitu. Jadi dianalisis tujuan dari pendidikan
itu yang dalam undang-undang itu Ya. sesuai tidak nih dengan kenyataan, dengan realita yang ada di masyarakat Indramayu. Jika sudah sesuai ya berarti tercapai. Nah, kalau belum sesuai ya berarti ya monggo masyarakat sendiri yang bisa menilai. Ya kan simpel aja gitu ya. Enggak usah ribet-ribet gitu. Ya, menarik pola pikirnya. Sederhana tapi Karena saya nggak mau mikir sendiri gitu. Jadi ya silakan teman-teman ikut berpikir juga gitu, ikut cari kan tadi kayak undang-undang ikut cari gitu kan. Nah, terus pengertian-pengertian juga ikut cari karena kalau berdasarkan perspektif saya pribadi itu tidak adil sebenarnya. oh, Gitu. Karena setiap manusia itu kan beda-beda pemikiran. Nah, kan gitu. Kadang-kala Mas Farhan ini satu sekolah misalkan dengan namanya ini siapa Jelani misalnya. Satu TK, satu SD, satu SMP, satu SMA, kuliah pun sama gitu. Ketika ditanya pendapatmu terkait ini gimana? Pasti beda. Karena beda-beda pemikiran. Jadi makanya kalau tanya menurut saya seperti itu tadi. Nah, jika teman-teman punya pendapat lain ya dipersilahkan gitu. Nah, gitu diperbolehkan aja. Yang penting jangan melanggar ketentuan perundang-undangan. Nah, kan seperti itu kayak wah pendidikan nih nggak bener gitu. Nah itu ya nanti rasis jadinya ya. Nah itu ya intinya yang tidak diperbolehkan nih jangan gitu. ya itu termasuk kejahatan epistemik. Ya. Gimana apalagi nih? Menarik sih jawabannya, sangat hukum sekali. Iya karena bidang saya juga ya dalam ranah hukum ya, saya kuliah dalam ranah hukum, jadi ya tadi segala sesuatu kan ada aturannya. Segala sesuatu ada aturan mainnya gitu ya. Gitu. Mengingatkan kita semua akan aturan. Iya karena semua kan punya aturan. Kalau nggak punya aturan ya itu kita hidup di hutan aja gitu ya, jadi Tarzan gitu. betul. Nah ini pertanyaan yang di KAP ini selalu digaungkan ini. Masyarakat Indramayu itu selalu distereotipkan dengan anggapan orang-orangnya ini tidak sadar pengetahuan, tidak berpendidikan itu ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menggugah kesadaran akan pentingnya pendidikan? Dengan posisi kita sebagai itu. Ya, sebagai mahasiswa, sebagai iya. agent of change katanya. Agent of change ya, agen perubahan ya. Bukan agen yang lain. Jadi gini ya, posisi kita sebagai mahasiswa, maha itu kan besar ya. Siswa itu ya siswa itu. Kalau kita SD SMP SMA itu kan siswa, kita mahasiswa. Jadi yang lebih besar gitu. Tentu kita memiliki peranan harus lebih besar juga. Kita harus memiliki peran yang lebih besar. Nah mungkin kalau saya selama saya kuliah dan berproses di KAPMI. Nah, ini kan produknya KAPMI nih ya. Nah, saya berproses di KAPMI, jadi ya sebenarnya menjadi seorang mahasiswa itu kita yang pertama tuh harus merdeka dan harus sadar akan daerah kita juga, daerah asal kita juga. Sebenarnya kalau dibilang sebenarnya sadar nggak sih gitu loh masyarakat Indramayu ini udah memiliki kesadaran pendidikan belum gitu loh. Nah, kalau saya bilang oh udah sadar nih, terus apa gitu ya contoh konkretnya. Kalau saya bilang wah belum sadar nih, apa sih yang bikin gak sadar gitu. Nah sebenarnya ya nanti silahkan teman-teman menilai sendiri, saya hanya memantik aja. Nah karena saya nggak mau mikir sendiri ya. Nah kalau dibilang jadi ada beberapa faktor memang ya yang itu memang menghambat kesadaran itu. Apa itu? Nah faktornya ada 3 kalau secara umum ya, secara umum ada 3. Yang pertama itu secara ekonomi, lalu yang kedua itu secara pola perilaku dari orang itu, yang ketiga itu lingkungan. Ya. Secara ekonomi, kalau faktor ekonomi ya tentu di Indramayu sendiri kan ya kita bisa lihat lah, mungkin bukan hanya di Indramayu ya, tapi di kampung-kampung yang lain atau di kabupaten-kabupaten yang lain. Nah itu banyak yang
kesadaran pendidikannya itu agak kurang karena faktor ekonomi. Karena apa? Faktor ekonomi itu lagi-lagi kita kaitannya dengan uang. Karena uang uang memang bukan segalanya gitu, tapi segalanya butuh uang. Bener nggak? Nah gitu. Jadi kok kenapa sih ekonomi, bukannya sekolah itu gratis, pendidikan itu gratis, digratis? Oh nggak seperti itu. Memang ada pendidikan yang gratis, ada pendidikan gratis banyak gitu. Bahkan SD juga ya kan sudah gratis ya kalau nggak yang negeri itu. Nah tapi ada kebutuhan lain, beli baju, buku, Itu nggak gratis. itu nggak gratis. Apalagi beli tas. Soalnya saya pernah mengalami sendiri. Awal semester kita berangkat sekolah itu teman-teman punya tas baru. Iya. Ya punya tas baru ya kita pengen juga dong. Nah gitu. Terus gimana, kasihan akhirnya ya orang-orang yang tidak dalam arti ini yang ekonomi di bawah rata-rata, di bawah standar, itu akhirnya mengurungkan niatnya. Udahlah nak, daripada kamu sekolah lah ngabisin duit dan lain-lain, dan mending kerja aja gitu. Itu ya menurut saya itu pemikiran yang agak sedikit diluruskan sih gitu. Itu faktor ekonomi. Jadi memang sekolah banyak, yang beasiswa pun banyak, tapi itu dalam ini katakanlah kita kerucutkan dulu menjadi SD, SMP, SMA. Awal pendidikan itu kan SD ya, mungkin kalau TK jarang-jarang lah, rata-rata ya udah masuk SD aja, apalagi PAUD kan di Indramayu ya belum terlalu hits ya gitu. Paling ya orang-orang yang memiliki ekonomi di atas rata-rata ya itu PAUD, TK itu kan dimasukin semua, atau homeschool bisa gitu. Nah, jadi ya ekonomi ini membuat stigma dari orang tua itu takut akan hal pendidikan. Wah, kalau anak saya sekolahin kebutuhannya berapa ya? Belum apalagi ujian. Ya awal-awal aja sepatu, baju kan. Nah, kalau aturan sekolahnya kita membebaskan pakaian bebas gitu kayak mahasiswa ya nggak apa-apa kan. Tapi kan itu sepatu aja kan harus ya itulah sepatu warrior ya. Warrior ya. Nah, dulu kan kayak gitu ada aturannya, harus warrior, ATT dan lain-lain yang talian gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi ya itu takut, yang membuat takut. Itu kalau anaknya 1. Kalau anaknya 5 gimana? Nah, sedangkan orang tua ini kan ya termasuk zaman dulu kan ya mungkin mohon maaf ya, ada yang kayak petani gitu loh. Sedangkan penghasilan ya minim gitu. Jadi itu yang membuat takut. Makanya ekonomi itu bisa dijadikan sebagai faktor penghambat kesadaran itu. Oke, jadi itu ya tadi faktor yang kedua itu adalah pola perilaku dari seseorang itu. Yang tadi itu kita tarik lagi, ini semua tergantung orang tua, karena ya pendidikan pertama anak itu kan adalah orang tua. Jadi bagaimana caranya orang tua ini memberikan pemahaman terkait pentingkah pendidikan gitu ke anak-anaknya gitu. Kalau semisal orang tua ini memiliki keinginan yang kuat, udah nggak apa-apa, saya nggak sekolah tinggi tapi anak saya harus sekolah lebih tinggi. Ada, saya punya teman lagi, mungkin banyak berita-berita yang viral itu, mohon maaf ya, ini orang tuanya tukang beca, anaknya S1. Nah itu salah satu contoh keberhasilan orang tua dalam mendidik anaknya gitu. Walaupun ya katakanlah faktor yang tadi ekonomi tadi ya itu terlewati gitu. Nah, faktor kedua juga itu kan bisa dilewati dengan hal tersebut. Jadi bagaimana orang tua itu mengarahkan anaknya supaya tahu akan pentingnya pendidikan, dan semangat pendidikan di dalam diri anaknya juga itu mulai tumbuh gitu. Banyak pedagang kaki lima yang anaknya bahkan sampai S3 gitu. Banyak itu. Nah, itu ya faktor yang kedua tadi ya, itu bisa ditangani ya itu tadi
bagaimana cara orang tua, tergantung cara orang tua memberikan pemahaman terhadap anak. Lalu ada faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga ini lingkungan. Ini sangat penting lingkungan. Lingkungan itu lingkungan rumah atau lingkungan pendidikan nih maksudnya? Nah, ya kan ini kan mau masuk ke pendidikan nih. Iya. Sebenarnya berpengaruh semua. Lingkungan rumah, lingkungan pendidikan, lingkungan di mana tempat dia bergaul setelah pulang sekolah gitu semisal. Nah, kan seperti itu. Ya semisal ada si A ini dia anak SD kelas 6. Dia lingkungan rumahnya itu katakanlah pelaut semua. Lingkungan rumahnya pelaut semua. Nelayan lah ya, bukan pelaut, ini kayak Popeye pelaut. nelayan semua. Nah, dan rata-rata di situ keluar SD pergi ke laut, nelayan gitu. Dia secara tidak langsung yaitu anak si A ini akan ikut juga terpengaruh oleh lingkungan gitu. Jadi ya itu lingkungan itu. Nah, semisal kita bandingkan dengan suatu komplek perumahan, itu di situ orang tuanya itu anak-anaknya itu anak-anaknya pada kuliah semua sampai dokter lah, jadi profesor semua. Secara tidak langsung dengan bergaul di lingkungan mereka, seorang anak itu akan memiliki pikiran juga yang sama. Kan gitu. Kan ada peribahasa gini, ketika kita bergaul kita berteman dengan penjual parfum, kita akan ikut wangi gitu. Itu. Jadi ya lingkungan. Tapi kalau menurut saya yang faktor 3 tadi itu bisa dijawab dengan satu sih yang penting. Orang tua. Pengaruh orang tua gitu. Karena ya tadi saya tarik lagi. Pendidikan pertama anak itu adalah orang tua. Tergantung bagaimana cara orang tua tadi intinya memberikan pemahaman terhadap anaknya. Ini penting loh pendidikan. Kan gitu. Nah, kan banyak mungkin ya bahkan orang tuanya nggak sekolah, anaknya dokter. Banyak. Gitu ya, banyak banget. Lah prinsipnya orang tua kan rata-rata gini. Yang penting anak itu melebihi daripada orang tua. Entah itu pendidikan, karir dan lain-lain. Termasuk saya juga. Saya juga sama. Oh ya? Ibu saya SMP, bapak saya SMA. Gitu, ibu saya keluar SMP langsung dinikahin dengan bapak saya yang keluar SMA. Tapi memiliki pemikiran gini, kamu harus melebihi orang tuamu ini. Jangan hanya SMP, jangan hanya SMA. Kamu kuliahlah tempuhlah pendidikan itu setinggi-tingginya. Sampai mentok gitu. Tekang mentok ya, orang ternyata mentok ge sepoge. Ya kan gitu. Itu kalau menurut saya itu ya. Nah, tadi. Di 3 faktor itu yang 3 faktor ekonomi, pola perilaku dan lingkungan. Sebenarnya kalau terus dijabarkan ini meluas kemana-mana. Oh iya, karena pendidikan juga luas sih sebenarnya. Baik Ang, monggo silakan diminum. Waduh. Apa nih? Ya, sekelas info kita sedang berada di toko main-main toko bukunya dan sip. sebelahnya juga ada kafenya juga. Oke, thank you main-main. Ini ada quotes-nya juga nih ya. Aku tahu mengapa kau suka minum kopi susu. Kopi membuat matamu menyala, susu membuat matamu manja. Aduh. Dari ini ya, dari Jokpin Urbo. Ya, gimana? Lanjut lagi. Baik. Nah ini, mungkin Ang Indra adalah orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan ini. Iya, karena Ang Indra adalah Demis Koor Advojar kami. Ada pertanyaan gini dari kawan-kawan kami.
bagaimana cara kami untuk menyikapi beberapa sekolah yang tertinggal di wilayah Indramayu, khususnya di desa-desa terpencil. Oke. Koordinator Adpoja tuh banyak ya sebenarnya. Kumpulnya aja di sini. Jadi gini, kalau sebagai mahasiswa yang kebetulan saya berorganisasi di kami, ini jadinya cerita ya, nggak apa-apa ya. Oh, nggak apa-apa. Kita itu dulu apa ya? Sebenarnya agak bingung terkait pendidikan yang tadi ya terpencil tadi ya, sekolah-sekolah yang terpencil di Indramayu. Nah, sekolah-sekolah yang terpencil di Indramayu yang mana itu kurang perhatian. Kurang perhatian mungkin dari pemerintahnya bisa juga ya. Dari pemerintah kurang disoroti gitu terkait sekolah-sekolah yang terpencil itu. Jadi gini, itu waktu saya angkatan angkatan 2019-2020 kepengurusan tahun itu pertama kalinya kami mengadakan pengabdian. Nah, ini bisa ini juga ya buat mahasiswa yang berada mungkin bukan hanya kuliah di Jogja saja, di Malang atau dimanapun itu, Indramayu. Nah, itu bisa juga yang sudah jalan itu memang ini Ida Win Bandung yang pengabdian itu. Nah, kebetulan Advojar tahun kemarin itu kan mengadakan 2 tahun kemarin mengadakan kami mengabdi namanya. Kami mengabdi, salah satunya itu fokusnya di pendidikan. Jadi kita menyelesaikan beberapa masalah, cuma ada fokus di pendidikan. Jadi kita lihat di situ pendidikan di situ tuh baik-baik saja atau tidak gitu ya. Dan ternyata setelah saya pelajari gitu ya, beberapa ya ikut pengabdian, pas awal pengabdian kami mengabdi pertama itu di daerah Cikawung di situ. Ya sedang tidak baik-baik saja. Seberapa terpencil Cikawung? Oh, sebenarnya. Ujung itu mau ke Australia kayaknya. Arahnya mau ke Australia itu kayaknya. Itu Cikawung itu masuk Trisi kalau nggak salah. Trisi kalau ininya apa? Yang sebelahnya itu perbatasan kecamatan juga itu. Di situ sebenarnya Pemekaran sih, SD Pemekaran. Namanya saja SD Mekar Mulia kelas jauh kalau nggak salah. Kelas jauh sampai ada embel-embel kelas jauh karena kelasnya dipisah dan jauh banget gitu. Itu jauh banget itu. Itu sebenarnya saya di situ nggak takut sama hantu, nggak takut begal dan lain-lain, cuma satu yang saya takut tuh macan. Iya, masih ada harimau. Jadi di situ itu ya masih hutan-hutan lah, jalannya belum diaspal juga, masih berliku-liku lah, intinya banyak jalan berlubang-lubang ya, bukan lubang yang berjalan-jalan ya. Jalan berlubang-lubang itu dan belum ada bekas aspal. Jadi kenapa saya takut harimau di situ? Karena kalau saya bawa motor nih, tiba-tiba ada harimau dari belakang. Kalau saya gas itu motor pasti kebalik karena jalannya jelek, hancur. Kalau saya nggak gas, ya saya kena harimau gitu. Kan gitu. Jadi serba bingung juga gitu loh. Nah, jadi di situ memang agak gini ya. Sekolah di situ emang nggak baik-baik saja gitu. Tadi kelas jauh. Muridnya itu kayaknya 20 juga ada apa enggak ya gitu ya. Ruangannya itu ada 3. Satu ruang belajar, 2 ruang perpustakaan, satu lagi ruang guru. Gitu. Ruang guru-guru itu. Ya, jadi gantian. Dan enggak everyday masuk gitu. Enggak setiap hari masuk. Jadi ada hari-hari tertentu. Hari apa ya? Kalau enggak salah seminggu itu cuma 3 kali masuknya. Gitu. Ya kalau mau lihat perbandingannya ya seterpuruk itulah ya gitu. Cikawung. Seterpuruk itu gitulah. Nah, terus gini, saya pengabdian yang kedua kalinya itu di daerah Tanjakan, tapi targetnya ini SMP itu SMP 1 atap. Ya mungkin teman-teman dari Indramayu atau yang lain di daerah lain kalau menemukan 1 atap, satu atap itu sebenarnya sama aja kayak ini ya. Kalau dulu SD itu ini impres. Instruksi presiden mirip-mirip kayak gitu ya, mirip-mirip kayak gitu. Jadi SMP 1 atap, kalau SD-nya kan SD impres kayak gitu. Nah,
Ya anak-anaknya rebel semua. Anak-anaknya rebel semua. Kan bahasanya gini, masuk sekolah itu untung-untungan gitu. Untung dia mau masuk sekolah, masuk kelas, untung dia mau sekolah gitu lah, untung mau sekolah gitu. Jadi makanya ya rebel juga dibiarin gitu kan. iya. Gitu. Yang penting ya tadi ya pendidikan dulu lah, sekolah dulu, masuk sekolah dulu. Itu. Jadi oh ya kemarin juga ini terbaru nih, kemarin kami mengabdi yang kemarin sengaja saya datangkan duta pendidikan, duta baca kan, dan duta-duta yang lain lah katakan gitu. Maksudnya gini, saya tuh sebenarnya ingin menyadarkan bahwa apa ya, ini loh lihat duta pendidikan dan lain-lain gitu, bahwa tidak semua pendidikan di Indramayu itu baik-baik saja gitu kan. Iya kan? Iya emang kayak makanya, dan yang saya bikin kaget adalah beliau ini juga kaget. Baru kaget. Iya, saya kaget, dia kaget, dan saya lebih kaget lagi. Kaget karena Dia kaget. Karena baru mengetahui gitu, ternyata ada program-program seperti ini. Maksudnya gini ya, itu berat banget gitu loh. Iya. Selempang itu kan gitu. berat banget gitu ya. Iya makanya sadarlah kalian gitu ya. Jadi ya saya juga intinya ingin menyadarkan para duta-duta atau aktivis pendidikan dan lain-lain. Berangkat dari contoh kecil aja, berangkat dari daerah-daerah saudara sendiri gitu ya, daerah-daerah Anda sendiri, itu lihatlah pendidikan di situ apakah baik-baik saja atau tidak. Jadi ketika kita nggak baik-baik saja nih, ya terus apa yang kita lakukan? Kita bisa masuk, tapi tadi hidup itu kan ada aturan mainnya. Kita masuk, kita lewat kepala sekolah, Pak ini kita ada program bla bla bla. Kalian yang mahasiswa kan bisa gitu ya, bisa Pak kini kita ada program pengabdian, apa yang kita bisa bantu. Jadi jangan sampai hanya kita yang menuntaskan kewajiban kita. Iya. Kan rata-rata gitu ya. Rata-rata KKN ya. Saya nggak mau ngejudge KKN itu apa, tapi rata-rata KKN itu hanya penuntasan kewajiban saja, udah gitu. Hanya penuntasan kewajiban, setelah KKN ya udah ditinggal gitu. Gitu. Jadi ya udah gue udah KKN di situ ya udah gitu. Masa bodoh mau itu baik apa enggak, yang penting proker gue jalan gitu. Ya nggak seperti itu. Iya nggak seperti itu. Jadi masuk ke situ, tanya gitu, apa yang kita bisa bantu. Jadi kita juga mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran dan lain-lain. Itu berdampak di situ dan ngena gitu loh, tepat sasaran. Karena apa yang dia mau dan kita beri. Gitu. Jadi jangan sampai kita udah nyusun konsep bla 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 bla, ketika diterapkan tidak sesuai gitu. Gitu. Ditanyakan dulu, Pak ini ayo kita kalau semisal hubungan dengan dinas susah, kita bisa bantu gitu. Ajukanlah audiensi, nanti sounding antara sekolah ini dengan dinas pendidikan. Pak benar tidak gitu, bahwa SMP A itu katanya bantuan tidak masuk atau apa gitu dan lain-lain gitu ya. Nanti sounding kan dengan dinas terkait, dinas pendidikan, karena itulah yang wajib menaungi instansi-instansi sekolah-sekolah gitu. Jadi kan ada dinas yang bertanggung jawab di situ. Nanti kita bantu, kita sadarkan gitu. Kita bantu sentil, karena tidak semua sekolah-sekolah itu ya dilirik oleh dinas-dinas itu. Oh, iya. Karena dinas kan nggak semua mantau tiap sekolahan, memang tanggung jawabnya di setiap sekolahan. Tapi kadang-kadangnya kita sebagai manusia juga kadang-kala lupa kan gitu. Ya kan, dinas juga ya tidak menutup kemungkinan untuk lupa gitu loh. Bahkan tidak tahu kalau sekolah ini udah bubar gitu kan. Ya kan rata-rata gitu ya. Jadi saking tidak terliriknya gitu ya. Nggak dilirik sama sekali ya. Akhirnya seperti itu gitu. Jadi itu ya, kita sebagai mahasiswa dengan dengan pengetahuan kita, dengan ilmu kita gitu, itu bantulah, entah di daerah manapun kalian berada gitu ya, daerah asal kalian itu, coba lirik pendidikannya baik-baik saja atau tidak gitu. Jadi nanti kita bisa tahu, oh ya sedang tidak baik-baik saja, masa diam aja sih gitu. Geraklah gitu kan gini
kalau kita ingin mengetahui dunia itu membacalah gitu. Tapi kalau kita ingin mengguncangkan dunia maka bergeraklah gitu. Kan gitu. Ya nanti walaupun usaha dari kita sekecil apapun usaha dari kita, ketika kita niatkan untuk membantu entah itu pendidikan atau apapun itu akan berasa, itu akan berdampak. Karena yang balas kan bukan orang, tapi kan yang di atas itu. Iya, kan gitu. Intinya sekecil apapun itu, yang penting niatkan dengan ikhlas gitu loh. Oke, oke saya bantu ini. Kan gitu. Ya karena kan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Kan gitu. Gitu. Jadi kuncinya para mahasiswa ketika menyikapi hal tersebut ya sadarlah gitu loh. Diri sendiri sadar, oh iya sekolah saya dulu SMP gimana ya gitu, masih ada apa enggak gitu. Cobalah dilihat gitu loh ya, apa gitu ya, nggak apa-apa terkesannya mencampuri juga nggak apa-apa gitu loh, karena kita juga mencampuri demi kebaikan, bukan berarti kita mencampuri pengen ngobrak-abrik sekolah, enggak kan gitu, cari untung. nah itu kan ya itulah begitu Mas Farhan. Nah, ini kan berhubung tema dan momentum podcast ini berdekatan, bahkan mungkin sangat berkaitan dengan salah satu program kerja tahunan KAPMI, yaitu Pekan Pendidikan yang dulu namanya Anjang Sono. Oh iya, dirubah ya? Iya, diubah namanya. Bagus lah. Gimana? Nah, adakah motivasi untuk para adik-adik kita yang SMA itu untuk setidaknya kalau emang nggak kuliah gitu punya motivasi yang tinggi untuk melanjutkan keingintahuannya, untuk mengasah setajam mungkin keterampilannya itu untuk menyongsong kehidupannya besok-besok. Oke. Silakan. Jadi gini ya, saya tuh dulu namanya memang Anjang Sono. Jadi Anjang Sono itu kan ini Dolan. Saya nggak tahu konsepnya sekarang gimana konsepnya. Konsepnya sama, namanya aja ya. Oh namanya, oke. Pekan Pendidikan ya sekarang ya. Iya. Oke. Dulu saya namanya Anjang, saya 2 kali, bahkan 2 kali saya dulu 2 tahun berturut-turut mengikuti program tersebut. Saya akan sampaikan sama mungkin ya. Jadi program itu yang dilaksanakan oleh KAPMI ya, kita mendatangi beberapa sekolahan gitu, SMA. Itu kita masuk, kita membawa banyak universitas. Intinya kita menyadarkan. Jadi kita bukan sosialisasi sebenarnya, kita menyadarkan bahwa pendidikan dan ke jenjang yang lebih tinggi itu penting. Yeah. Kan gitu. Nah, kan gini, saya sampaikan mungkin sama dengan apa yang saya sampaikan di kelas-kelas waktu itu ya. Jadi barangkali pernah kelasnya saya masukin gitu dan dengar ini. Sebenarnya ini kita berangkat dari masalah. Dilematisnya seorang siswa SMA adalah ketika dibenturkan dengan 2 pilihan. Apa? Kuliah, kerja. Ini sempit sekali. Seolah-olah kenapa kalau kuliah kita nggak bisa kerja, dan kalau kita kerja nggak bisa kuliah. Jadi iya sempit banget. Sebenarnya ini pemahaman yang salah. Mengapa salah? Pemahaman yang salahnya gini, seolah-olah kan kalau kita kerja kita nggak bisa kuliah, dan kalau kita kuliah kita nggak bisa kerja. Seolah-olah kan gitu, ditutup oleh itu. Jadi sebenarnya nggak seperti itu. Kuliah kalau kalian mungkin ya, ini mohon maaf ya, yang kalau kalian saya kerja aja gitu, ngebantu keluarga, bla bla bla. Oke, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa ada yang lebih, bukan yang lebih penting, sama-sama penting. Pendidikan itu penting. S1 penting. Saya ada teman saya ya. Teman saya itu banyak yang kuliah, banyak yang bekerja di PT Cikarang Jakarta itu banyak. Saya kerap kali mengingatkan gitu. Kuliahlah gitu. Emang bisa? Bagi kalian yang
mungkin saat ini bekerja, it's okay bekerja nggak apa-apa. Tapi kuliahnya apa? Ada kelas karyawan. Iya, betul. Rata-rata itu kelas karyawan masuknya Sabtu Minggu. Nah, dan ini yang tidak diketahui oleh siswa-siswa SMA SMK ini, ya ini Pas karyawan. nah itu kuliah kelas karyawan itu. Jadi seolah-olah sempit gitu, pemikirannya sempit. Jadi bisa. Saya teman saya tuh tak ingatin berkali-kali, ayolah kuliah. Jadi gini, ketika kamu bekerja, kamu masuk dulu kerja. Cari PT yang kamu mau. Masuk. Entah PT apa, PT motor, mobil dan lain-lain, masuk dulu. Nah, ketika kalian terkendala biaya di situ kuliah, kalian kan udah punya penghasilan sendiri. Jadi kalian kuliah kelas karyawan, kuliah nanti kelasnya ngambil kelas karyawan, jadi pakai duit sendiri. Kerja itu rata-rata itu kan Senin sampai Jumat. Orang kerja itu Senin sampai Jumat, walaupun dia Sabtu masuk, dia kehitungannya lembur. Jadi kalau masuk ya mau, kalau enggak ya udah gitu. Kan gitu. Bisa Sabtu Minggu teman-teman itu kuliah. PT rata-rata setahun 2 tahun ya, kontrak 1 tahun lah ya, kontrak tuh 1 tahun. Kontrak 1 tahun, cari lagi kalau kalian itu bener di PT kerjanya itu mungkin track recordnya bagus. Jadi nanti kan kalau ketika melamar di PT lagi itu kan dilampirkan sudah bekerja di ini. Nanti gampang masuknya. Masuk PT lagi gampang. Nah, lanjutkanlah itu studi. Dilanjutkan sampai selesai. Jadi PT selesai, kamu udah punya ijazah S1. Ketika umurmu sudah tidak mencukupi lagi untuk bekerja di PT, pulang jadi guru atau kerja yang lain, atau kamu udah punya ijazah S1, naik pangkatmu. Kan gitu. Itu strategi yang tidak diketahui, jarang yang tahu seperti itu gitu loh. Makanya sempit, makanya jarang yang kuliah gitu loh. Nah, itu berarti kan dibenturkan dengan hal itu gitu. Nah, kalau semisal kuliah itu nggak bisa kerja, kata siapa? Banyak teman-teman saya yang kuliah sambil kerja part time. Ya dimanapun itu pasti ada kerja tuh part time. Jadi ya paruh waktu lah ya. Jadi nggak bisa milih gitu loh, sip-sipan. Apalagi kan sekarang online gitu kan. Tapi nggak tahu nih kayaknya tahun ini udah mulai offline ya. Jadi kan bisa, oke saya sip malam gitu loh. Kerja paruh waktu aja bisa gitu. Kuliah sambil kerja bisa. Yang penting kalian konsisten gitu. Jadi jangan sampai berpikiran sempit kalau kerja nggak bisa kuliah, kalau kuliah nggak bisa kerja. Sudahilah pemikiran itu gitu loh. Itu pemikiran yang kurang benar itu, atau ada kesalahan dalam berpikir. Jadi bisa semua gitu. Jadi apapun itu lanjutkanlah, karena kuliah dan pendidikan itu penting gitu Mas Para. Mungkin bisa menyadarkan ya teman-teman siswa-siswi SMA SMK ini gitu. Ya terlebih kan di daerah kita itu, terutama di desa-desa, keinginan untuk kuliah tuh kecil sekali. Bahkan pengalaman hanya sono tahun-tahun kemarin, ketika kita datang ke sekolah-sekolah yang ada di kota, seperti Kecamatan Sindang atau Indramayu itu, ya siswa-siswa excited itu narinya. Welcome ya. Ya, welcome. Sangat antusias ya. Antusias. Sampai duduk kayak gini kan. Barang desa. Terus kecaprak. Paham beli cah. Embung. Adri kita mah garap kerja, orang garap kuliah. Itu tadi yang salah, itu yang salah tadi. Soalnya saya juga pernah masuk di kelas SMK kan. Iya. Buat masuk di kelas SMK udah tahu nih, waduh anak-anak ini udah bad mood gitu ya. Apa sih ke sosialisasi maning. Langsung pas pada itu saya tutup pintu. Lalu saya bilang, intinya terserah kalian mau pengen kuliah, mau nggak kuliah atau mau kerja, tapi dengarkanlah dulu gitu. Jadi saya pesan juga untuk teman-teman yang melakukan pekan hukum nanti, pekan pendidikan, saya jadi pekan hukum kan. pekan pendidikan nanti. Ya, pekan pendidikan ya? Pekan pendidikan itu berilah edukasi dan motivasi supaya tadi anak-anak itu walaupun dia nanti kerja gitu. Jadi
oke dia kerja, tapi kan dia mempunyai stigma itu terbentuk, oke saya kerja, anak saya nggak boleh kayak gini. Itu iya. bisa mendukung yang tadi, faktor orang tua tadi. Parentingnya nanti. Nah itu dia, jadi gitu, simpel. Menarik kalau bicara gini nggak ada habisnya. Gimana, ada Oke, lagi? mungkin ini berbicara tentang Jogja dan universitas ya. Kita selaku perantau gitu, Oh ya. tempat kita di Jogja kan ada KAPMI gitu. Menurut Angindra gimana keberadaan KAPMI di Jogja ini?